Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan value proposition Canvas dan juga Lean Canvas kami. Di sini yang pertama ada value proposition Canvas, di sini ada customer segment dan juga ada value proposition. Di sini pertama untuk paniknya itu berdasarkan dari aplikasi kami yaitu aplikasi manajemen kosan. Yang pertama itu data kosan berserakan karena pencatatan di buku itu masih manual atau dibuat di Excel terpisah. Lanjut, lelah mengecek mutasi rekening satu per satu untuk dicocokkan bukti transfer. Yang ketiga ada lupa kamar mana saja yang tagihannya sudah jatuh tempo atau menunggak. Dan yang terakhir itu komplain para penghuni yang sering terlewat karena tertimbun di chat WhatsApp. Nah, lanjut mungkin Gensnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Eee, oke, untuk Gensnya di sini ada verifikasi pembayaran otomatis tanpa perlu cek mutasi bank manual. Setelah itu, satu dashboard terpusat untuk melihat semua kondisi kosan kapan saja. Lalu semua riwayat komplain tercatat untuk bahan evaluasi fasilitas kos, serta laporan keuangan bulanan yang rapi dan otomatis jadi. Kita lanjut ke customer, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Yang selanjutnya ada customer. Yang pertama itu ada memantau status ketersediaan kamar secara real time, kemudian mengelola data identitas penghuni di setiap kamar, kemudian membutuhkan pemasukan sewa bulanan dan pengeluaran operasional, menagih uang sewa dan mengecek mutasi masuk, menerima dan menindaklanjuti laporan keluhan atau kerusakan fasilitas dari penghuni. Ya, lanjut kita beralih ke value proposition. Untuk pain relievernya itu ada 3, yaitu pertama kita menyatukan semua data operasional ke satu sistem dan dan bisa menghilangkan data yang tercecer. Yang kedua itu mengubah status KAMAS menjadi lunas otomatis begitu penghuni sudah bayar lewat aplikasi atau sistem. Yang terakhir itu memberikan dashboard khusus yang berisi daftar komplain yang dikelompokkan berdasarkan status penanganan, baik yang belum diproses atau yang sedang diperbaiki dan yang selesai. Lanjut untuk Gens Creator. Oke, gain kreatornya pada value proposition di sini ada 3 juga. Yang pertama visualisasi denah kamar berbasis warna untuk pemantauan cepat. Setelah itu pembuatan laporan profit rugi bulanan otomatis yang bisa diunduh. Lalu notifikasi real time ke pemilik begitu ada laporan keluhan baru dari penghuni. Kita lanjut ke product and service-nya. Baik, jadi yang pertama itu ada dashboard manajemen kamar dan kos-kosan itu terpusat, kemudian sistem manajemen basis data penghuni digital, kemudian modul pembukaan keuangan yang otomatis, lalu ada sistem penagihan otomatis yang terintegrasi Payment Gateway, kemudian yang terakhir itu ada sistem manajemen keluhan yang terpusat, centralized complaint helpdesk. Ya, lanjut kita ke Lean Canvas-nya ya. Nah, di sini di Lean Canvas ada 9 poin yang akan kita bahas. Jadi yang pertama itu ada problem. Problemnya itu pemilik kosan kesulitan memantau data operasional, keuangan, dan penyewa karena datanya terpisah-pisah dan tidak terpusat. Yang kedua itu alur penanganan komplain kerusakan fasilitas itu lambat dan tidak terdokumentasi karena masih mengandalkan chat manual via WhatsApp. Terus abis itu ada existing alternatifnya. Yang pertama itu pencatatan manual menggunakan buku nota, kertas fisik, atau file Microsoft Excel yang terpisah. Dan yang kedua itu grup chat WhatsApp atau Telegram khusus penghuni kos untuk melaporkan masalah-masalah. Terus ada solusinya. Solusinya di sini itu ada dashboard yang terkendali atau terpusat untuk mengelola seluruh data kamar, identitas penghuni, dan laporan keuangan dalam satu sistem. Dan yang kedua itu gerbang pelaporan keluhan digital untuk penghuni yang terhubung langsung dan otomatis terdata di dashboard pemilik kos secara real time. Dan lanjut key metrics itu adalah jumlah pemilik kos yang aktif yang mendaftarkan propertinya di aplikasi kita atau di sistem kita. Terus yang kedua itu tingkat retensi atau perpanjangan langganan bulanan dari pemilik kos tersebut. Dan juga ada rata-rata waktu penyelesaian keluhan fasilitas atau resolution time. Lanjut akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, kita langsung ke unique value proposition. Di mana di sini satu sistem terpusat untuk kendali penuh kosan Anda, otomatisasikan pembukuan keuangan, kelola ketersediaan kamar, dan pantau penyelesaian komplain penghuni dalam satu dashboard. Halodoc untuk pengelolaan kosan, penghuni tinggal buat tiket keluhan, pemilik kos langsung terima diagnosis masalah dan bisa langsung koordinasi dengan tukang secara terpusat. Lanjut, unfair advantage, struktur arsitektur basis data dan dashboard manajemen terpusat yang dirancang sangat intuitif, sehingga pemilik kos yang tidak melek teknologi sekalipun bisa langsung lancar menggunakannya sejak hari pertama. Lalu kita ke channels pendekatan langsung direct selling ke paguyuban, asosiasi, atau komunitas pemilik kos-kosan. Iklan digital bertarget Google Ads dan Instagram Ads yang menyasar para pemilik properti. Lanjut dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, selanjutnya adalah customer segments. Jadi, pemilik bisnis kos-kosan skala menengah hingga besar yang mengolah banyak kamar atau beberapa cabang sekaligus. Kemudian early adapters-nya, pemilik kos-kosan di sekitar area universitas besar atau kawasan perkantoran yang padat, itu terkadang kewalahan mengelola kos-kosannya secara manual. Kemudian ada cost structure, biaya sewa, infrastruktur server cloud, dan pemeliharaan basis data terpusat. Kemudian biaya integrasi API. Pihak ketiga, payment gateway dan layanan otomatisasi seperti WhatsApp atau SMS. Kemudian ada revenue streams, biaya langganan bulanan atau tahunan, atau SaaS model bagi pemilik kos yang dihitung berdasarkan jumlah kamar yang dikelola. Kemudian ada biaya admin per transaksi atau convenience fee dari setiap pembayaran sewa bulanan yang diproses lewat sistem. Baik, berikut value proposition Canvas dan Lean Canvas dari kelompok 7. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.